Shalom semuanya, Shalom. apa kabar? Di dalam Tuhan kita semua baik, amin. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Saat hari ini kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjamah setiap kita pribadi lepas pribadi saat hari ini. Yesus, sungguh kami bersandar hanya kepadamu. Sungguh kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengerti setiap relung hati kami. Ini kami Bapa. Oh Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Bapa. Kami membawa hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami Yesus. Kami berterima kasih. Kami mau selalu tetap percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami yang baik. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh Tuhan, Engkaulah kami yang setia. Sungguh besar setiamu. Amin. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku
Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami berserah pada-Mu Bapa. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau Yesus, Engkau Allah kami. Kepadamu ku berharap. Kami bersyukur Tuhan, kami mau selalu sembah menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang padamu. Segala sembah kami naikkan bagi-Mu. Engkau yang layak Yesus, Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Oh, Yesus, terima kasih. Kami naikkan padamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Telah begitu banyak mukjizat yang kami terima.
Telah begitu banyak pertolongan demi pertolongan yang kami dapatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Walau hanya sesaat, Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berharap bersandar hanya kepada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus berkuasa atas kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau mengandalkan Engkau. Sepenuhnya hanya Engkaulah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami rindu mengekspresikan ungkapan syukur kami. Kami rindu Tuhan bersorak-sorai memuji, meninggikan, memuliakan Engkau saat hari ini. Karena kami percaya Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat menjamah setiap hidup kami Tuhan saat hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita milik hal yang dahsyat luar biasa saudara. Kita mau terus memuliakan Tuhan kita, bersorak-sorai bagi Dia. Dialah Yesus Tuhan, Allah sumber kuatku. Haleluya. Hey. Engkau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, amin, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita, katakan hanya Kau milikku. Di mana? Di surga. Oh haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau Tuhan. Hey, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, Namun yang amin, kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, oh, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bersama-sama Allah sumber kuatku. Setiap jemaat lebih bersorak-sorai itu Tuhan kita. kuatku, Allah sumber, oh Yesus, kuatku dan bagianku selama Allah sumber, Allah sumber, oh kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Hey, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh luar biasa saudara. Dan saat hari ini kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan kita. Mari kita persiapkan setiap apa yang ingin kita berikan bagi Tuhan yang terbaik. Segala puji syukur bagimu Tuhan atas setiap karya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas setiap pemeliharaan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga sampai saat hari ini Tuhan kami boleh ada. Kami boleh sehat. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saat hari ini Tuhan kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Mari Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan apa yang akan kami berikan. Kami percaya Bapa, setiap yang kami berikan tidak pernah sia-sia. Engkau yang terus memelihara setiap hidup kami, terus memberkati setiap kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atasku. Benar Tuhan. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat hari ini kita mempersiapkan hati kita saudara. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Biar saat hari ini firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan setiap kita lebih lagi. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat. Engkau Allah kami yang terlebih besar. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Janji-Mu tidak pernah terlambat untuk memulihkan setiap kami. Ini kami Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Oh Yesus, Yesus yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, amin. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Tuhanku terlebih
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau oh Tuhan. Lebih besar, Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, ku percaya. Oh, oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, haleluya, ku percaya. Oh Yesus, Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Engkau oh Tuhan. Haleluya, haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, oh kuasa-Mu terlebih besar, Engkaulah Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Baik, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu, boleh berbakti, beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicara kepada kami, firman-Mu menuntun, membimbing langkah hidup kami, keluarga kami. Kami percaya di dalam tuntunan-Mu, kami semuanya boleh senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini akan saya sampaikan dengan tema hidup untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya itu tidak cukup diberkati, tidak boleh berhenti di sana. Kita harus menjadi orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil, memilih Abraham dengan cara yang luar biasa. Kita tahu bahwa Abraham adalah seorang yang dipanggil, dipilih, dan ditetapkan menjadi orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Saya percaya kalau kita semua boleh melihat, berkaca kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham, maka kita sekalian bisa menjadi pribadi yang memahami, mengerti tentang arti hidup, di mana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil dan memilih Abraham, dan Tuhan memakai Abraham. Sampai hari ini kehidupannya, panggilan dan pilihannya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Berkaca kepada panggilan Tuhan kepada Abraham, maka kita boleh melihat Abraham boleh menerima janji Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar, namanya akan termasyhur, Tuhan akan memberkati dia dan melalui Abraham seluruh orang yang ada di atas muka bumi ini, bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Saya percaya panggilan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil dan dipilih untuk bukan hanya menerima keselamatan, tetapi saya percaya saudara dan saya boleh dipanggil, dipilih, dan boleh menerima pemulihan hidup, boleh menerima berkat dari Tuhan, baik berkat rohani maupun jasmani. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau pakai kita juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah tentunya saudara, ini yang harus kita terima dan harus kita tangkap, kita mengerti dan kita sadari tentang posisi kita sebagai orang percaya. Kalau kita bandingkan di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ternyata menjadi berkat itu dengan banyak cara, di antaranya dikatakan berbuat baik. Pada waktu saudara dan saya dalam hidup sehari-hari berbuat baik, ini kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, itu digambarkan seperti terang yang bercahaya. Dan kalau kita membaca kembali di dalam Injil Matius, maka status orang Kristen itu, saudaraku, dikatakan menjadi garam dan menjadi terang. Menjadi garam itu artinya sesuatu yang dapat dirasakan, dinikmati tanpa terlihat bentuknya atau wujudnya. Tetapi rasanya bisa dinikmati. Menjadi terang, itu terangnya bercahaya itu bisa kelihatan. Dari mana sumber cahaya, dari mana sumber terang. Kalau kita boleh menjadi terang, artinya kita bisa berbuat baik dan kebaikan kita bisa dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Saudaraku, seharusnya orang yang percaya itu adalah orang yang kehadirannya bisa dirasakan, kehadirannya bisa dilihat, membawa dampak positif, membawa dampak yang baik. Kalau kehadiran kita belum membawa dampak yang positif dan yang baik, berarti kita belum bisa berada di sebuah level menjadi berkat. Tentunya ini membutuhkan sebuah perjuangan, kita meningkatkan iman kita, keseriusan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan agar kita masuk di dalam sebuah level yaitu kita boleh menjadi berkat. Nah, saya akan menyampaikan untuk menjadi berkat itu bisa dengan bermacam-macam cara. Nah, yang akan saya sampaikan itu kita bisa menjadi berkat dalam 3 hal. Yang pertama, kita menjadi berkat di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini contohnya dari kehidupan Abraham sendiri, yaitu Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya,
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku, menjadi berkat itu di dalam hal iman dan ketaatan. Pada waktu kita membaca kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu adalah panggilan Tuhan terhadap Abraham, janji Tuhan terhadap Abraham, maka di dalam ayat 4 Abraham langsung percaya dan taat kepada Tuhan. Saudaraku, Abraham pada waktu mendapatkan perintah Tuhan yang di dalamnya ada janji Tuhan, dia tidak pernah menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Terkadang menunda itu salah satu bentuk ketidaksiapan untuk taat. Menunda itu seringkali merupakan bentuk pertimbangan-pertimbangan takut salah. Tetapi Abraham yakin sekali terhadap panggilan Tuhan. Sehingga dia adalah orang yang spontan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada dia langsung mendengar, dia langsung percaya, dan dia langsung taat kepada Tuhan. Nah, sebetulnya sebagai orang percaya kita itu harus hidup di dalam sebuah ketaatan. Kita sudah percaya, maka apa yang kita percaya itu kita taati, kita lakukan. Jangan suka menunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberikan sebuah perintah dan janji yang pasti. Kalau saudara dan saya percaya terhadap janji Tuhan, terhadap perintah Tuhan, kita mempercayainya, mengapa kita harus menunda untuk melakukannya, menunda untuk mentaatinya. Mari kita mau belajar menjadi pribadi yang sigap, tanggap, dan kita mau lakukan apa yang menjadi bagian kita tanpa kita harus menundanya, saudaraku. Kita melihat Abraham itu boleh menjadi berkat dalam hidupnya sampai kepada keturunan kita sekarang. Kehidupannya, saudaraku, dicatat di dalam Alkitab menjadi sejarah yang luar biasa. 3 agama besar di muka bumi ini belajar dari kehidupan iman dan ketaatan Abraham. Baik agama Yahudi, agama Kristen maupun agama Islam. Semua mempelajari dan mencontoh dan meneladani hal-hal yang dilakukan oleh kehidupan Abraham. Karena itu mari kita mau belajar sebagai orang percaya yang hidup pada zaman kita sekarang. Pada waktu kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang berbakti dan beribadah kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, saudaraku, kita mempercayai bahwa itu sebuah kebenaran. Mari kita segera melakukannya. Kita langsung melakukannya, tidak perlu menunda untuk esok hari, untuk tahun depan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kenapa harus dilakukan besok? Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kenapa harus ditunda sampai tahun depan? Saudaraku, kita tidak tahu umur kita mau sampai kapan. Tetapi pada waktu Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan kehendaknya, Tuhan menyampaikan rencananya, mari kita belajar spontanitas kita melakukan. Kita lihat kembali di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara perhatikan di sini, ketaatan dibutuhkan sebuah keyakinan yang kuat tentang sesuatu yang secara nalar, yang secara kasat mata belum tahu. Tempatnya di mana, modelnya seperti apa, dan nanti akibatnya bagaimana. Abraham hanya yakin apa yang dikatakan Tuhan itu pasti benar. Itu pasti tidak salah. Itu pasti akan terjadi. Sehingga sekalipun secara manusia dia belum dikasih tahu tempatnya nanti seperti apa, masalahnya seperti apa, tantangannya bagaimana, dia itu pikir belakangan. Pokoknya terhadap Tuhan, dia mau menjadi nomor 1. Terhadap Tuhan dia mau menjadi yang pertama, menjadi yang terbaru, terbaik untuk melakukannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, mari kita memberikan sebuah respon yang cepat tanggap. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita percayai dan itulah yang kita lakukan. Kalau kita membandingkan kembali contoh yang ada di dalam ayat ini, Kejadian 12 ayat 1-3, ayat 4 langsung bergerak. Ayat 1-3 Tuhan berbicara, ayat 4 Abram langsung. Sehingga dalam perjanjian baru kitab Ibrani mencatat, karena iman Abraham taat memenuhi panggilan Tuhan, dia berangkat ke negeri yang akan ditunjukkan. Negeri yang Abraham sendiri belum tahu tempatnya. Tetapi Abraham mulai melangkah. Saudara, pada saat Abraham mulai melangkah, satu persatu Tuhan mulai berbicara. Coba kita melihat di dalam ayat ini saudaraku. Ya. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kapan Abraham dikasih tahu tentang sebuah tempat yang akan diberikan? Pada saat Abraham melangkah, Abraham berjalan di tempat di mana Abraham berhenti dari sebuah perjalanan itu. Tuhan dikatakan menampakkan diri. Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan memberitahu tempat ini loh. Tempat inilah yang akan aku berikan kepada kamu. Dan di tempat itulah Abraham mendirikan mezbah. Dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia mengucap syukur, dia memuji, dia menyembah Tuhan. Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah memberikan janji kepadanya. Kepada Tuhanlah Abraham menaruh iman, pengharapan, dan kasihnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jadi menjadi berkat itu kalau belum bisa secara materi, itu menjadi berkat di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pada waktu saudara menjadi jemaat, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang percaya, secara materi belum terlalu berpengaruh. Secara popularitas belum terlalu berpengaruh. Tetapi iman dan ketaatan kita setiap hari terhadap panggilan Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Pada waktu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hidup saudara, kisah hidup kita, itu akan menginspirasi banyak orang, akan membangun banyak orang, akan menguatkan banyak orang melalui cerita hidup kita, di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam ketidaktahuan kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita taat kepada Tuhan, maka kisah hidup saudara dan saya ini yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebetulnya menjadi berkat itu tidak perlu menunggu besok, tidak menunggu nanti kalau aku sudah begini, mulai dari sekarang. Kondisi apapun, Abraham adalah orang yang memulai pengiringannya kepada Tuhan. Alkitab sudah mencatat bagaimana dia awal mula mengenal Tuhan, awal mula taat kepada Tuhan, awal mula percaya kepada Tuhan, mengawali sebuah kehidupan. Awal ceritanya saja sudah menjadi berkat. Karena itu tidak heran kalau sampai hari ini nama Abraham itu tersohor, termasyhur, dan itu memang sesuai dengan janji Tuhan. Saya percaya nama saudara sebagai orang percaya akan menjadi cerita, akan menjadi buah bibir, akan menjadi sebuah kesaksian yang baik. Melalui cerita dan pengalaman hidup saudara mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, akan ada banyak orang yang terharu, akan ada banyak orang yang diberkati, dibangun, dihibur, dikuatkan. Mereka termotivasi dengan kehidupan kita yang mungkin sederhana, tetapi kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, taat kepada Tuhan. Saudara, jadi kita perlu menjadi berkat. Yang pertama,
di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan menjadi berkat di dalam keteladanan. Kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, di dalam poin kedua ini, yaitu menjadi berkat di dalam keteladanan. Saya percaya cerita hidup kita bisa menjadi sebuah kesaksian di dalam perkataan kita. Kita biasa berkata-kata baik, berkata-kata tulus, berkata-kata membangun, berkata-kata berkat, berkata-kata yang menguatkan. Kata-kata kita yang kita ucapkan setiap hari, ternyata kata-kata kita ini akan memberkati banyak orang. Ada berapa banyak orang hidupnya hancur gara-gara kata-kata kita. Tetapi kalau kita memperkatakan kata-kata berkat, kata-kata iman, kata-kata pengharapan sesuai dengan firman, dari kata-kata kita itu boleh memberkati banyak orang. Jadilah berkat, jadilah teladan dengan perkataan kita, dengan kasih kita, dengan kesetiaan kita, dengan kesucian kita. Itu artinya apa? Hidup kita, saudaraku, sudah menginspirasi, memotivasi banyak orang. Kalau mau melihat orang setia, Tuhan, orang lain melihat saudara. Kalau melihat orang hidupnya kudus, orang lain melihat saudara. Kalau mau melihat orang yang hidupnya penuh dengan kasih, orang lain melihat saudara. Kalau orang lain mau melihat orang yang tekun, orang yang setia, orang yang kata-katanya baik, karakternya baik, punya integritas yang baik, mereka bisa melihat kehidupan kita. Itu berarti hidup kita sendiri sudah bisa menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Saya percaya saudaraku, kekristenan tidak tergantung dengan berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebesar apa pertumbuhan iman kita, sebesar apa kesungguhan kita, sebesar apa ketaatan kita, sebesar apa iman kita, dan praktek dalam hidup sehari-hari seperti apa, itu yang akan menjadi contoh. Itu yang akan menjadi teladan. Kalau berbicara tentang setia, saudara bisa menjadi teladan. Ternyata saudaralah orang yang setia. Setia artinya kita menjadi orang yang selalu berpegang kepada janji yang kita ucapkan. Orang yang melakukan apa yang menjadi nasarnya, menjadi janjinya. Kalau saudara kita sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi aku mau percaya kepadamu, aku mau setia kepadamu. Seperti engkau setia kepadaku, aku pun mau setia kepadamu. Dalam prakteknya kadang-kadang kita ini tidak setia. Kadang-kadang kita ini tidak sungguh-sungguh. Tetapi pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Ayo kita mau belajar. Belajar setia. Belajar sungguh-sungguh. Belajar berkata-kata yang baik. Belajar hidup di dalam kasih. Belajar menjadi contoh kehidupan yang baik. Karena kehidupan yang baik ini, saudaraku, memberkati banyak orang. Tuhan rindu, Tuhan pakai saudara menjadi teladan. Oh, menjadi orang Kristen ini teladannya ini. Dari jemaat ini, dari Bapak Anu, dari Ibu A. Ini teladannya ini. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Berbicara tentang kebenaran firman, dialah pelaksananya, dialah pelakunya, pelaku firman. Kalau berbicara tentang ketaatan, ya dia orangnya. Kalau berbicara tentang melayani, ya dia orangnya. Kalau berbicara tentang berdoa, ya dia orangnya. Dalam segala hal bisa menjadi teladan.
Keteladanan ini saudaraku menginspirasi banyak orang. Sehingga orang lain terdorong, tergerak, ingin hidup sebagai orang percaya seperti kita. Ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh seperti kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak serius, tidak sungguh-sungguh, apa yang bisa dicontoh dan teladani dari hidup kita? Di luar sana banyak orang menjadi kecewa dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang suka melayani. Kenapa? Di antaranya karena kita tidak atau belum bisa menjadi teladan yang baik. Mulai saat ini ayo kita bangkit. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan kehidupan kita untuk apa? Menjadi teladan yang baik. Dalam keluarga kita, dalam ibadah kita, di tengah-tengah masyarakat. Kita boleh menjadi teladan yang baik. Mungkin usia kita masih muda. Timotius pada waktu mulai melayani, usianya masih muda. Ada banyak jemaat yang usianya sudah lebih tua. Secara usia mungkin mereka adalah seperti papahnya dan mamanya, seperti neneknya. Tetapi Alkitab berkata, jangan engkau menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Tetapi ayo bangkit, engkau harus menjadi teladan yang baik. Pada waktu keteladanan itu muncul, orang tidak lagi memandang usia, orang tidak lagi memandang status. Orang melihat dengan kacamata sendiri bahwa dia orang yang baik, dia orang yang tekun, dia orang yang setia, dia orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau melihat contoh model orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tuh lihat kehidupan Timotius. Pelayanannya, kesungguhannya, dedikasi hidupnya, itu luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar menjadi berkat di dalam keteladanan. Yang ketiga dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, kita harus menjadi berkat juga di dalam kemurahan hati. Kita akan baca ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, kita melihat kita boleh menjadi berkat bukan hanya di dalam iman dan ketaatan, bukan hanya di dalam keteladanan, tetapi di dalam kemurahan hati. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang sudah mengenal Kristus, hati kita ini belum penuh dengan kemurahan. Hati kita itu belum merasakan anugerah terbesar dari Tuhan. Maka saudara, kita menjadi orang yang cenderung egois. Kita menjadi orang yang hanya memandang diri kita sendiri. Kita tidak punya kepedulian terhadap orang lain, kita masa bodoh terhadap orang lain, kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, pengorbanan Tuhan dalam diri kita, pengampunan Tuhan dalam diri kita, kita merasa pribadi dosanya begitu besar dan Tuhan telah ampuni, Tuhan telah hapuskan dosa dan kesalahan kita, maka kasih Allah yang melampaui segala akal itu turun memenuhi hati kita dan menjamah hidup kita, mengubahkan hidup kita sehingga hati kita sekarang dipenuhi dengan yang namanya kemurahan. Orang yang memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Tetapi saudaraku, orang yang hatinya penuh dengan kepelitan,
pelit, kikir. Itu adalah orang yang tidak bisa bermurah hati dengan orang lain. Kalau kita sudah mengaku orang percaya kepada Tuhan, berarti kita ini mengasihi Tuhan. Kasih itu hanya kepada dua arah, kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan yang secara kasat mata tidak kelihatan, maka saudara dan saya juga harus punya kemurahan hati, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama. Kita lihat jemaat Makedonia. Mereka dalam kondisi masalah yang sangat banyak. Secara materi mereka bukan hanya miskin, tetapi sangat miskin. Tetapi di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, dikatakan hati mereka meluap-luap dengan sukacita. Dan sekalipun mereka sangat miskin, mereka menjadi orang yang memiliki kemurahan hati. Di tengah-tengah kesulitannya, kekurangannya, mereka menyempatkan diri berbagi kasih dengan orang lain. Saudara, kalau kita berbagi kasih dengan orang lain, nunggu kaya, nunggu cukup, nunggu mampu, nunggu berkelimpahan. Biasanya kalau sudah kaya, sudah cukup, sudah mampu, dia punya program kebutuhan yang lebih besar, dia lupa berkemurahan dengan orang lain. Saudaraku, karena itu kalau kita mau berkemurahan dengan orang lain, berbagi dengan orang lain, tidak perlu nunggu kaya, tidak perlu nunggu berlimpah-limpah. Dimulai dari yang ada pada kita, yang bisa kita lakukan. Kita bisanya kecil, kita lakukan yang kecil. Kalau hati kita sudah terbuka, hati kita penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, saudaraku, berkemurahan dengan orang lain, berbagi kasih dengan orang lain, itu simple. Dimulai dari bisa kita membagi berkat, satu nasi bungkus kepada orang yang sedang membutuhkan. Kita berani membagi sesuatu yang sedikit dengan orang yang sedang butuh pada waktu itu. Jadi berkemurahan itu temanya mengerti dan menjawab kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain kan banyak, saudaraku. Kebutuhan orang lain kan bermacam-macam. Kebutuhan apa yang bisa dijawab oleh kita? Orang kalau fokus hidupnya itu berkemurahan, dia bisa berbagi dengan orang lain, fokusnya kepada orang lain. Saudara percaya, pada waktu kita mulai berkemurahan, berbagi dengan orang lain, lingkup dunia kita itu semakin diperlebar, diperluas. Tetapi kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, kita menjadi orang yang ego, dunia hidup kita itu sempit. Hanya aku, dan aku. Tetapi pada waktu kita punya kemurahan, aku, dia, mereka, kita, dan terus diperluas. Kapasitas kita itu akan menjadi apa? Semakin besar. Seperti kalau saudara punya satu benih. Benih itu langsung dimakan, habis hari itu. Tapi kalau saudara mulai dari satu benih, dua benih itu mulai ditabur, benih itu bertumbuh, benih itu berbuah, buahnya mulai ditabur lagi. Dan kapasitasnya akan apa? Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Semakin kita boleh berbagi kasih, hidup dalam kemurahan hati, saudara tidak akan semakin berkekurangan, tetapi saudara akan semakin berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Karena berkelimpahan itu yang pertama bukan duit, seberapa banyak duit di tangan kita, tetapi seberapa besar hati kita, seberapa hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dimulainya dari sana. Bagaimana kita mau dipercaya besar kalau yang kecil kita tidak bisa dipercaya? Mari Bapak Ibu Saudara, dimulai dari yang kecil. Perkara-perkara yang kecil. Jangan kalah dengan jemaat Makedonia. Mereka dalam kondisi susah,
Mereka dalam kondisi sangat miskin, tetapi yang pertama, sukacita mereka melimpah. Luar biasa, ada begitu banyak orang yang secara materi tidak kekurangan, tidak bingung, hari ini makan apa, menunya apa, uangnya ada. Kita bisa makan apa saja, tetapi tiap hari cemberut, tiap hari susah, tiap hari tidak bisa bersukacita. Mukanya ditekuk saudaraku. Tetapi biarpun kita hidup sederhana, tetapi kita bisa tersenyum, kita bisa bersukacita, kita mengucap syukur, jangan lupa bahagia. Dan yang luar biasa, di tengah-tengah kondisi kita yang sangat sederhana, kita bisa berbagi dengan orang. Pokoknya kalau orang yang punya kemurahan hati itu, fokus hidupnya bagaimana orang lain diberkati melalui kita. Saya percaya di sekitar kita ada banyak orang susah. Di sekitar kita banyak orang yang sedang membutuhkan. Di sekitar kita ada banyak orang yang perlu mendapatkan perhatian dan kepedulian kita. Mulailah melangkah dari keluarga kita. Mulailah melangkah dari lingkungan kita. Mulailah melangkah dari komunitas kita. Saudara tahu enggak bahwa kita ini hanya ditetapkan untuk berbuat baik. Dalam diri kita tidak ada programnya Tuhan untuk berbuat jahat, itu enggak ada. Berbuat baik itu dengan apa? Kemurahan hati. Jadi orang hidup hanya sekali, jangan pelit. Karena orang yang pelit itu orang yang serakah. Dan Alkitab berkata orang yang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Tuhannya itu mamon, duit. Tetapi kalau kita berkemurahan hati, Tuhannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat anak-anaknya punya hati yang penuh dengan kemurahan. Tuhan akan memberikan kemurahan lebih lagi kepada kita sekalian, orang-orang yang berkemurahan dengan banyak orang. Karena itu saya percaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat. Tuhan memanggil, memilih saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka pada waktu berjumpa dengan kita, mereka bisa bersukacita karena berkat Tuhan dilimpahkan melalui hidup kita kepada mereka. Mereka boleh mengerti bahwa saudara orang yang baik, saudara orang yang bisa menjadi teladan, saudara adalah orang yang taat, saudara adalah orang yang beriman. Kita imannya bisa dicontoh menjadi berkat, ketaatannya menjadi berkat, keteladanannya menjadi berkat, kemurahan hatinya juga bisa menjadi berkat. Saya percaya kalau hidup kita menjadi berkat, banyak orang melalui hidup kita boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kami telah belajar firman-Mu bagaimana kami boleh diarahkan, dibentuk untuk menjadi berkat dalam 3 hal. Menjadi berkat dalam iman dan ketaatan, menjadi berkat dalam keteladanan, menjadi berkat dalam kemurahan hati. Karena itu Bapa firman-Mu begitu jelas berbicara kepada kami. Berkati hidup kami, Engkau urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu, agar kami boleh menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu. Betapa kami rindu Tuhan, melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang mengalami berbagai-bagai macam masalah. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tangan-Mu. Bapak diberkati anak-anak-Mu yang angkat tangan, yang membuka hati, mereka sedang sakit, mereka sedang lemah, mereka sedang punya masalah. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan turun, sakit, penyakit dan kelemahan ditolak, dipatahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Kristus kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saat ini terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyatakan shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. COVID-19 kami tolak kuasanya. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia boleh pulih, Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Berkati pemerintahan, presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintahan, sipil maupun militer dari pusat sampai daerah. Kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan turun kepada negeri kami, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami percaya berkat Tuhan
anugerah Tuhan dan pengurapan Tuhan yang membuat kami senantiasa boleh tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami mengangkat tangan kami, tengadahkan wajah kami, membuka hati kami. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.